mungkin bisa direncanakan, ya. Nah, tapi ada juga yang tadi mungkin tidak terlalu penting bagi kita tapi mendesak. Nah, itu maksud saya yang bisa didelegasikan, ya. Atau ada juga hal-hal yang lainnya tidak penting dan tidak juga mendesak, mungkin bisa kita cut dari blacklist jika diperlukan. Oke, baik Bapak dan Ibu, selain manajemen waktu, tentunya ada satu hal yang menjadi trigger atau pendorong supaya kita benar-benar bisa melakukan manajemen waktu dengan baik. Oke, oke. Sebelumnya Bapak dan Ibu, bagi yang sedang akan menjalankan sholat maghrib, khususnya waktu Indonesia Tengah dan Timur, selamat menjalankan Bapak dan Ibu. Kita tunggu lagi untuk bergabung kembali. Baik. Nah, balik lagi, kalau kita hanya bicara tentang manajemen waktu, rasanya butuh sesuatu yang bisa untuk men-trigger. Nah, salah satunya itu adalah tentang goal setting, ya, atau menetapkan tujuan. Bapak dan Ibu yang sudah mungkin banyak makan asam garam kehidupan ini, pastinya pernah mengalami satu hal di mana kita lagi tersandung, di mana kita lagi benar-benar buntu dalam kehidupan ini, ya, atau rasanya ingin menyerah saja. Mungkin kita sedang pernah juga mengalami hal ketika bahkan kita tidak yakin dengan diri kita sendiri atau dengan sesuatu yang ingin kita lakukan, Bapak dan Ibu, atau kita nggak tahu bagaimana cara mencapainya. Nah, disitulah perannya suatu tujuan, kekuatan suatu tujuan. Jadi tujuan adalah langkah pertama dalam membuat rencana untuk masa depan, Bapak dan Ibu. Nah, dan sangat penting dalam pengembangan bakat kita, ya, misalnya di berbagai bidang, mulai dari pekerjaan hingga hubungan dan segala sesuatu yang lainnya. Nah, jadi proses pencapaian tujuan ini dikenal sebagai penetapan tujuan. Nah, jadi kalau menurut Locke, ya, di 2019, kehidupan setiap orang tergantung pada proses memilih tujuan untuk dikejar. Jika kita tetap malas, ya, maka kita tidak akan berkembang sebagai manusia. Nah, pertanyaannya Bapak dan Ibu, mengapa beberapa orang itu memiliki kinerja yang lebih baik, ya, daripada yang lain, mungkin dalam hal mengerjakan tugas atau mengerjakan proyek? Mungkin kita bisa menilai Bapak Ibu, kenapa sih kita pernah melihat orang lain rasanya lebih baik ya dari kita. Nah, coba untuk hal ini, coba boleh ditulis di kolom chat, mungkin salah satunya apa yang menyebabkan. Ulet dan disiplin. Baik Ibu Nadiro, terima kasih. Cerdas menentukan skala prioritas dalam pencapaian tujuan. Oke, terima kasih Bu Rosida. Ibu Wuri Astuti punya skala prioritas. Terima kasih Bu Wuri Astuti. Baik. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ingin berpendapat? Memiliki tes manajemen, kemampuan mengerjakan tugas-tugas menurut skala prioritas. Time manajemennya bagus. Baik, terima kasih Ibu Nailu dan Ibu Nindya. Oke, baik Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin itulah salah satu pandangan, ya, kenapa kita melihat kok orang lain bisa lebih bagus, ya. Makanya ada istilah kenapa rumput tetangga lebih hijau. Ya mungkin mereka rajin menyiramnya, sedangkan kita mungkin hanya melihat saja. Ya itu contoh misalnya perumpamaannya. Nah, baik Bapak dan Ibu, jadi tentang kita pentingnya penetapan tujuan ini, tujuannya adalah supaya kita bisa meningkatkan motivasi kita, mendorong kita. Ya contohnya itu mulai dari tingkat awal. Jadi itu bisa menjadi fokus atau tingkat awal supaya
antara perbedaan individu dalam pengerjaan tugas. Nah, jika individu memiliki kemampuan dan pengetahuan yang sama, penyebabnya pasti karena adanya motivasi, gitu ya. Nah, baik Bapak dan Ibu, mungkin selanjutnya saya akan mengajak kita semua untuk menonton video, ya. Mungkin sekitar 10 sampai 15 menit, ya. Mungkin kepada Coach Revina boleh diminta tolong untuk videonya. Yang pertama tentang time management, dilanjutkan dengan goal setting. Oke, terima kasih Coach Ravento. Silakan. Terima kasih. Berarti ini aku share screen dulu ya. Siap. Time management dulu, Coach Ravento. Oke. Jadi, Ya, betul. list yang alasan adalah untuk list untuk kelas Gen Y dan yang bawah adalah untuk kelas kakak. Nah, teman-teman, untuk mekanisme kelas besok, Revina boleh dibantu untuk jadwalnya mute akan suaranya. Kenapa begini? 20 minutes to go up the hill, 10 minutes to fill the pail carefully, and 20 minutes to come back down Maaf, Coach Revina, apakah bisa without spilling any dimulai water. dari awal lagi untuk videonya? So, one hour developing and practicing time management. The first level, of course, when we start off with time management is doing things. Let's go back to Jack and Jill. There are many ways Jack and Jill can spend their time. They could be doing things. For example, when they finally set out at 4 o'clock and reach the stream of water, they could spend the whole evening running around the stream. Surely they're very busy doing something, but that pail of water has not got filled. What are some of the times we are busy doing things, but not getting things done? Perhaps we're aimlessly chatting with friends on the internet, or talking for hours on the phone, or watching TV. All examples of doing things, but not getting things done. That is the second level. Getting things done. We finish tasks, we complete an assignment, we successfully perform a chore at home. For Jack and Jill, that means they get their pail of water filled and back home to mum. This is progress, because from just aimlessly doing things, we have moved on to actually getting things done. The next level is when we start to do things efficiently. What does that mean? This means that we get things done within the time required. We do it right. For Jack and Jill, they know that it takes 20 minutes to go up the hill, 10 minutes to fill the pail carefully, and 20 minutes to come back down without spilling any water, of course. So 1 hour ahead of the required time. Sometimes we also call this a deadline. They head out to the stream. They set out at exactly 3 o'clock, reach the stream, carefully fill their pail of water, and come back down, reaching home at exactly 4 o'clock. Mum is very happy. The children have done an efficient job. But we can get even better. That brings us to the fourth level. The level of getting things done effectively. In short, this means I'm doing things smartly. I focus on the best way to do something to get the maximum results with the least effort. So now Jack and Jill have figured that mum needs 1 pail of water a day. So they decide, let's carry 2 pails when they go up, and they fill those 2 pails, and when they're coming down, Jack carries 1 pail
and Jill carries the other pail. So now in the same 1 hour, they have managed to get 2 pails of water instead of 1. So they don't need to climb that hill every day. They can now go every alternate day. Mum is quite pleased that she has 2 pails at a time, and the children are delighted that they have saved a day. That is being effective. What are ways we can get more effective in our studies, in chores to do at home, in assignments that we have to complete? Think about it. Before we finish up on the 4th level, what's the difference between being efficient and being effective? Efficiency is about doing things right. Effectiveness is about doing the right things. And for better time management, we need both. Now we get to the 5th level. Let's call this the breakthrough level. At this level, we do things differently, creatively, innovatively. Let's say Jack and Jill have figured out that if they put a long pipe from the stream all the way downhill to their house, they would never have to do the climb again. So they get Dad's help to arrange a series of long pipes. Then they get their friends together and they all lay the pipe from the stream to their house. Dad helps to fit a tap at the end of the pipe. So now, when Mum needs water, all she does is turn on the tap. Jack and Jill no longer need to go up the hill to fetch that pail of water. This is what is called breakthrough time management. Think about how we can achieve some breakthroughs in some of the routine, everyday things we do in life. Think about 5 inventions or discoveries that were breakthroughs in helping us save time and live more comfortable lives. And then we'll be right back. Halo, Coach Ravento? Coach Ravento, apakah masih ada di sana? Iya, Ya, masih. saya pikir terlempar, Coach. Oh, enggak. Saya kuat, susah dilempar. Oke. Oke. Oke, Bapak dan Ibu, tadi itu adalah video tentang time management, ya. Jadi sebenarnya ada 2 video, ya. Jadi saya coba ini dulu, Bapak Ibu, biar supaya kita sama-sama paham. Jadi video tadi itu intinya tentang ada 2 anak yang namanya Jack and Jill, ya. Mereka diminta tolong oleh ibunya untuk mengambil air dan ibunya memohon supaya air itu ada di pukul 4 sore. Ya, jadi Jack and Jill ini belajar untuk time management. Bagaimana supaya air itu tersedia pada pukul 4 sore. Ya, Bapak dan Ibu semuanya, ya, sepanjang jalan mungkin masih anak-anak ya, melihat kanan kiri ada sesuatu yang menarik, jadinya mereka bisa mampir dulu ke situ, tapi bukan langsung ke tempat pengambilan airnya. Jadi inilah pentingnya bagaimana kita belajar tentang tujuan dan Bapak Ibu. Nah, supaya kita lebih lengkap lagi, mungkin minta tolong untuk Coach Revina agar ditampilkan kembali untuk video selanjutnya. Coach Ravento di mute ya? Ya, Coach Dona? Barusan termute sepertinya. Oh ya. Oke, aman. Aman? Oke, monggo Coach Revina. These different levels.
Now here we need the help of an Italian economist, Vilfredo Pareto. He observed the peas in his garden and discovered that 20% of the pea pods contained 80% of the peas. He then extended this principle to observe that 80% of the land was owned by 20% of the people. And so we have the Pareto principle, also called the 80-20 rule. This means that the biggest part of a result comes from a small but significant few. For our purposes, this means that if we spend our time on the important few things in our life, we could end up with the maximum results. Here's a tool that can help us do that. Let's look at this grid. On the x-axis or horizontal line, we have very important at one end and not important at the other end. On the y-axis or vertical line, we have very urgent on top and not urgent at the bottom. This creates 4 boxes or quadrants. We'll call this the importance versus urgency grid. In the top right box are things that are very important and very urgent. That's the VIVU box. For Jack and Jill, if they leave at the very last minute to fetch that pail of water, that becomes both important and urgent. Tomorrow morning, for example, if I have a very important class assignment to submit, that's important and urgent. In the bottom right box are things that are very important but not urgent. Let's call that the VINU box. So if Jack and Jill find a small hole in their pail, it's very small, they think it's not so urgent to fix it. But if they don't fix that small hole, it could soon become a big hole and they could end up wasting a lot of water and a lot of time whenever that happens. So it's not urgent, but it is important to fix. Take that same important class assignment for me. If it is due next week, it's not so urgent, but it's still important. So here's an insight. Things that fall in this box, if we don't spend time on them when they are not urgent, then suddenly when they do become urgent, we spend a lot more time, a lot more energy, and a lot more tension on getting them done. So focus on this box so that the important things get done long before they are urgent. The top left box is where we put things that are very urgent but not important. Let's call this the NIVU box. It's 7:55 and there's a TV show at 8 o'clock. It's urgent but not really that important. I'm late for a movie, but there's no point asking Dad to drive rashly. That's urgent but not that important that we risk the safety of our family. Finally, you have the bottom left box, where you put things that are not important and not urgent. Let's call this the NINU box. This is an easy box. Let's not waste time on things in this box. I'm sure you can think of 100 things that fit here. So when we use this grid, it's important to understand that choosing what to do also means choosing what not to do. One of the big secrets of better time management is learning to say no to the unimportant things in life. So when you next have a long list of things to do, many topics to study, assignments to finish, start with a to-do list. Write them all down. And then use the importance versus urgency grid to prioritize. What does that mean? To decide where you will focus your energy and attention on the important few that will get you the best results. That brings us to the power behind good time management.
goals. Let's look at a few statements that I'm going to make now. I want to do better at maths. I want to become a good cricketer. I want to lose weight. Aren't those goals? Not really. They are just wishes. So what makes the difference between a wish and a goal? That is the power of SMART. What does SMART stand for? SMART goals are specific, measurable, attainable, relevant, and time-bound. Let's go through that again. S stands for specific, M for measurable, A for attainable, R for relevant, T for time-bound. That means we've got to make our goals absolutely clear, not just for ourselves, but for others around us. So let's go back to those wish statements we made. I want to do better at maths should perhaps be rephrased as I want to get 95% in maths in the annual exam. I want to become a cricketer. How could we rephrase that? That I want to be selected for the state cricket team and score a century within the first 10 matches. I want to achieve this before I'm 21. I want to lose weight. Another wish. How could we make that specific? I'm currently 60 kgs and I want to go below 55 kgs in 3 months' time. Wishes now translated into powerful, SMART goals. Baik, Bapak dan Ibu, tadi kita sudah selesai menonton video. Nah, jadi itu berhubungan ya. Ada yang pertama tentang manajemen waktu. Jadi bagaimana si Jack Angel ini bisa mengkondisikan ya supaya air itu tetap sampai di pukul 4 sore seperti yang diminta ibunya. Lalu yang kedua adalah goal setting. Ya, jadi itulah yang menggerakkan kita supaya kita bisa memiliki manajemen waktu yang baik. Nah, kalau sesuai video tadi, mungkin kita bisa melihat ya, contohnya tadi misalnya saya pengen pintar di matematika, misalnya. Terus ada juga saya pengen menjadi pemain baseball ya, kriket atau baseball. Ada juga terakhir, saya juga ingin mengurangi berat badan misalnya. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang saya mau tanya, kalau pernyataan tadi itu disebutnya keinginan atau tujuan? Boleh ditulis di kolom chat, Bapak dan Ibu semuanya. Ulangi Coach pertanyaannya. Oke, siap. Bu, mungkin aku ambil beberapa aja ya. Ya, Jadi, terakhir aja. Oke, jadi tadi ada pernyataan, misalnya saya pengen lebih baik di bidang matematika. Terus yang kedua, saya pengen menjadi pemain baseball yang baik. Nah, itu apakah disebut keinginan atau tujuan, Bapak dan Ibu? Oke. Ditulis di kolom chat. Oke, baik. Keinginan. Wish, ya. Oke. Oke, baik. Bapak dan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk feedbacknya. Jadi, jawabannya sebenarnya apa? Nah, jawabannya adalah, itu adalah keinginan Bapak dan Ibu. Nah, jadi, itu hanya keinginan. Nah, jadi apa sih bedanya keinginan dan tujuan? Makanya kita perlu mengenal yang namanya SMART, ya, SMART, ya. Tadi SMART
S-nya itu apa Bapak dan Ibu? Spesifik. Spesifik. Specific, Oke. M-nya measurable, measurable atau terukur ya. Lalu A-nya Attainable. attainable, attainable, dapat dicapai ya atau achievable. Lalu R-nya apa Bapak dan Ibu? Relevan. 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 Ya, Relevan. relevan, betul sekali. Dan T-nya adalah Time bound. Time bound. time time bound, bound. Adanya batas waktu yang kita tentukan. Ya, jadi artinya apa Bapak dan Ibu? Terima kasih Bapak dan Ibu untuk jawabannya. Berarti Bapak dan Ibu sangat excited ya berarti tadi memperhatikan videonya. Jadi artinya apa Bapak dan Ibu? Kita harus membuat tujuan kita benar-benar jelas. Ya, ini buat kita dan juga Bapak Ibu juga nanti bisa mendorong anak-anak didik Bapak Ibu. Pentingnya kita membuat suatu tujuan yang jelas. Jadi bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi juga untuk orang lain di sekitar kita. Jadi makanya kalau kita balik lagi tadi ke misalnya tadi keinginan tadi, saya pengen lebih baik di matematika. Nah, lihat, pengen doang, ya. Jadi saya pengen lebih baik di matematika, tapi tujuannya apa? Supaya saya dapat nilai bagus di ujian, ya, atau di sebagainya. Terus misalnya saya pengen menjadi pemain baseball yang lebih baik. Tujuannya apa? Supaya saya bisa masuk tim baseball terbaik di kota saya, gitu. Dan juga saya bisa mendapatkan prestasi. Nah, atau yang terakhir, misalnya saya pengen mengurangi berat badan, tapi tentukan tujuannya. Misalnya dari angka berapa sampai berapa. Jadi tujuan itu jelas, Bapak dan Ibu. Jadi nggak hanya sekedar keinginan kita. Jadi ada proses, ada strategi untuk kita bisa mencapainya. Atau ada juga alurnya, Bapak dan Ibu. Nah, lalu seberapa seringkah kita sudah mulai menetapkan tujuan? Saya yakin Bapak dan Ibu juga sudah melakukannya ya. Ketika Bapak dan Ibu lulus kuliah, menetapkan tujuan, atau mungkin tujuan Bapak dan Ibu menjadi seorang pendidik atau pengajar, ya, atau mungkin saja Bapak dan Ibu setelah ini masih punya tujuan lagi untuk jangka panjangnya, ya, itu hal yang sebenarnya sangat baik Bapak dan Ibu untuk hidup kita. Karena ada juga istilah bilang orang yang sebenarnya istilahnya mengerikan itu bukan yang sudah meninggal atau mati, tapi yang hidup tapi tidak memiliki tujuan. Nggak tahu arahnya mau kemana. Jadi kayak misalnya kita naik kendaraan, Bapak dan Ibu, kita nggak tahu pengen kemana. Jadi hanya muter-muter saja. Waktu terbuang, biaya terbuang, ya, kesempatan terbuang yang mungkin bisa kita capai setelah sampai ke tujuan tersebut. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kita perlu menempatkan bahwa tujuan itu penting. Nah, tapi kita sering tidak mengerti nih betapa pentingnya hal tersebut. Ya, karena kita terus saja bergerak ya di dalam kehidupan kita, atau bisa dibilang ya let it flow, mengalir saja gitu, nanti mengikuti tergantung aja on the spot gitu dari Bapak dan Ibu. Tidak salah Bapak dan Ibu, tapi akan lebih baik lagi ketika kita sudah mempunyai target atau tujuan. Nah, jadi ada banyak keuntungan atau banyak manfaat ketika kita memiliki tujuan, Bapak dan Ibu. Nah, jadi penting Bapak dan Ibu untuk kita semuanya tentunya mendorong juga untuk mungkin anak-anak Bapak dan Ibu di rumah atau anak-anak didik Bapak dan Ibu untuk mari mulai dari usia sedini mungkin membuat suatu tujuan Bapak dan Ibu. Nah, jadi untuk tujuan sendiri, jadi tujuan itu ada 3 yang boleh ditampilkan Coach Revina untuk slide-nya. Oke. Oke, baik. Ya, betul yang slide ini, Coach Revina. Oke, terima kasih Coach Revina. Oke, baik. Tujuan
ada 3 tipe, ya. Yang pertama adalah mastery goals atau tujuan penguasaan. Ya, jadi tujuan penguasaan ini tujuan yang ditetapkan seseorang untuk mencapainya atau untuk menguasai sesuatu. Kayak misalnya, saya akan mendapatkan skor yang lebih tinggi di acara ini lain waktu. Nah, lalu yang kedua ada tujuan pendekatan kinerja, yaitu adalah tujuan di mana seseorang ingin lebih baik daripada rekan-rekannya, Bapak dan Ibu. Lalu yang ketiga adalah tujuan penghindaran kinerja atau performance avoidance goals. Itu tujuan di mana seseorang mencoba menghindari hal-hal yang lebih buruk daripada rekan-rekan mereka, seperti berada di tempat kerja, ya. Tujuannya untuk menghindari komentar negatif misalnya, ya. Nah, mengapa sih menetapkan tujuan itu penting, ya? Nah, yang benar adalah bahwa beberapa tujuan akan tercapai dan yang lainnya tidak, dan penting untuk memahami alasannya, gitu dan Bapak dan Ibu, menurut Mark Murphy. Nah, jadi penetapan tujuan itu penting karena membuat kita tidak buta-buta banget dengan masa depan, meskipun kita belum tahu tentang masa depan, Bapak dan Ibu. Nah, tapi penetapan tujuan itu adalah proses berubah dari waktu ke waktu, ya. Tujuan yang Anda tetapkan untuk diri sendiri, misalnya di usia 20-an, pasti akan sangat berbeda dengan yang Anda tetapkan di diri sendiri ketika kita sudah usianya mungkin 40-an. Ya. Jadi berapapun usia kita, pada akhirnya tidak masalah, Bapak dan Ibu, selama kita terus memikirkan kembali tujuan hidup kita. Gitu. Jadi tujuan itu tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi selama kita hidup, marilah kita belajar untuk mempunyai tujuan, Bapak dan Ibu. Oke, boleh di next slide, Coach Revina, kita tolong. Oke, baik. Nah, sebelumnya saya akan share sedikit bagaimana penetapan tujuan itu bisa memotivasi seseorang. Ya, jadi penelitian menunjukkan bahwa penetapan tujuan itu penting, jadi baik secara individu maupun kelompok. Ya, oke. Nah, misalnya dari penelitian Locke dan Latham itu mendukung gagasan bahwa kinerja yang paling efektif tampaknya merupakan hasil dari tujuan yang spesifik dan menantang. Nah, ketika tujuan digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan dikaitkan dengan feedback pada hasil, mereka menciptakan rasa komitmen dan penerimaan. Jadi peneliti juga menemukan bahwa efek motivasi dari tujuan dapat dipengaruhi oleh kemampuan dan efikasi diri atau keyakinan bahwa seseorang dapat mencapai sesuatu. Jadi tenggat waktu juga ditemukan untuk meningkatkan efektivitas tujuan dan orientasi tujuan pembelajaran mengarah ke kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan orientasi tujuan kinerja. Nah, jadi tujuan itu salah satu manfaatnya adalah memotivasi seseorang, ya. Ini dalam hal tujuannya baik, ya, untuk membangun, bukan untuk menghancurkan, ya, atau sebaliknya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, tadi saya lihat di sini ada Ibu Eva Resen. Apakah Ibu Eva ingin menambahkan sesuatu? Mohon maaf, silakan Ibu Coach. Eva. Ya, Ya. Coach. Mohon maaf. Silakan Ibu Eva. Mohon maaf, tadi itu yang performance approach itu loh, yang performance approach goal. Saya kurang konkret contohnya, Coach. Oke, baik. Jadi untuk performance approach goal, ya, jadi itu adalah tujuan seseorang untuk lebih baik daripada rekan-rekan sekitarnya, atau lebih baik daripada pesaingnya. Jadi misalnya ketika saya ikut misalnya kompetisi ini, ya Bu, ya, Indonesian Idol, saya ingin lebih baik, entah lebih baik dalam hal suara atau entah hal lebih baik di dalam misalnya keseharian saya. Kayak misalnya tadi mungkin saya datang latihannya on time atau saya berlatih lebih banyak waktunya.
Misalnya seperti itu, Ibu Eva. Paham, Coach. Terima kasih, Ibu Eva. Terima kasih, Oke. Coach. Bapak dan Ibu, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, baik. Bapak dan Ibu, sekarang kita akan aktivitas lagi ya, Bapak dan Ibu. Sekarang kita coba Bapak dan Ibu menentukan tujuan ya. Entah nanti Bapak dan Ibu mungkin saja setelah pensiun Bapak Ibu punya tujuan lagi. Monggo Bapak dan Ibu, atau mungkin pengalaman Bapak dan Ibu ketika dulu membuat tujuan boleh kembali dituangkan Bapak dan Ibu. Nah, jadi nanti coba kita buat sesuai dengan masing-masing ini ya, SMART. Sesuai dengan metode SMART. Ada spesifik, measurable, attainable, relevant, dan time bound. Oke. Mungkin bisa dikerjakan di Word aja, Microsoft Word. Jadi nanti masing-masing ditulis ya Bapak Ibu tentang spesifiknya seperti apa, measurable atau yang terukurnya itu seperti apa, attainable atau yang dapat dicapai seperti apa. Oke, Bapak dan Ibu silakan dibuat sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pikirkan saja. Oke, baik. Mungkin saya kasih waktu dalam waktu 15 menit ya. 15 menit. Silakan Bapak Ibu berkreasi ya. Terserah mau tujuan yang akan dicapai nanti atau memang tujuan yang sudah Bapak Ibu dapatkan tapi bisa Bapak Ibu tuangkan lagi bagaimana dulu spesifiknya, relevannya. Boleh sambil nostalgia Bapak dan Ibu semuanya. Silakan Coach Dona. Baik, Coach Ravento mungkin untuk tugasnya, untuk aktivitinya maksud saya bisa langsung dikerjakan dari sekarang ini dan kita kembali ke dalam ruangan pukul 18.20. Jadi Ibu dan Bapak bisa langsung menjalankan ibadah sholat maghrib setelah atau di sela-sela mengerjakan aktiviti ini kembali pada pukul 18.20. Baik, sekali lagi bisa dikerjakan aktivitinya menggunakan tools, boleh PowerPoint, boleh Words, boleh juga kertas dan pulpen, kerjakan dari sekarang. Dan akan kembali ke dalam ruangan Zoom pada pukul 18.20 karena sebentar lagi juga akan menjalankan ibadah sholat maghrib. Terima kasih. Baik, terima kasih Coach Dona. Baik, Bapak dan Ibu, silakan mengerjakan tugasnya dari sekarang, sama nanti juga bisa dilanjutkan untuk break sholat maghrib. Dan kembali lagi di pukul 18.20. Terima kasih Bapak dan Ibu, semangat untuk kita semua. Thank you Coach Ravento, luar biasa. Biasa di luar Coach Dona. Yuni mungkin bisa hibur saya nih, saya lagi kurang enak badan hari ini. Iya, Takutnya Bu. durasi, Coach, mohon maaf. Oh, nggak apa-apa. Nanti khusus Ibu Sri kita berikan panggung khusus ya, Coach Dona. Tapi lagunya kok bisa yang berbeda ya. Yang lebih asik. Oke, baik Bapak dan Ibu. Untuk sesi setting goal-nya demikian Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu. Saya kembalikan kepada Coach Dona. Silakan Coach Dona. Baik, terima kasih kepada Coach Ravento. Mungkin kita boleh recall sejenak. Saya berikan waktu 5 menit untuk yang sekiranya dari sesi hari pertama sampai hari ini belum berkesempatan untuk berbicara. Saya ingin tahu kenapa ibu ini atau bapak ini tidak
tidak mau membuka kamera atau ini ya mikrofon. Coba kita cari. Saya belum pernah ini ya dengan Ibu Wening ya. Ibu Wening, apakah ada di sini? Halo, assalamualaikum Ibu Wening. Ibu Wening Cahyawulan. Oke, baik, tidak ada ya. Coba Coach Ravento dipanggilkan untuk Ibu Sahara dari UNJ. Oh, halo Ibu Silakan, Coach Sahara. Ravento. Diminta untuk recall dulu apa yang hari ini sudah didapat seperti itu. Oke. Halo Ibu Sahara. Ibu Sahara, apakah mendengar panggilan saya? Oke, mungkin yang lain ada? Mungkin. Oh, saya izin memilih ya, Coach Dona. Silakan. Ya, saya akan memilih Ibu Irika Widya Santi. Apakah Halo, ada? Ibu. Halo Ibu Irika. Oke, mungkin yang Bapak nih. Izin mau Oh, ini. ada. Kita Oh, panggil yang kameranya terbuka kali ya. Jadi kita tahu. Boleh. Oh, boleh. betul sekali. Oke, mungkin saya pilih ke Ibu Nailul Rami Aulia. Halo Ibu Nailul, Ya, halo apa Coach. kabar? Bu, Sehat. Terima kasih loh Coach terima sudah. kasih. Ya, Silakan Ibu. ya baik. Mungkin sedikit recall dari saya ya Coach yang saya dapat hari ini adalah yang pertama pentingnya itu time management, yaitu membagi waktu, menempatkan skala prioritas karena memang itu juga salah satu masalah terbesar juga bagi saya menempatkan skala prioritas karena saya masih terbilang orang yang deadlineer gitu. Jadi suka deadline gitu Coach. Jadi hari ini saya belajar dari pengalaman Bapak dan Ibu yang tadi share pengalamannya tentang membagi waktu. Wah, ternyata memang sangat penting dan saya akan mencoba apalagi tadi pengalaman Pak Erik ya, kemudian pengalaman Pak Supadi dan yang lain-lain, Bapak dan Ibu yang lain. Kemudian yang kedua itu terkait dengan menentukan target atau menentukan tujuan yang ingin dicapai melalui 4 cara tadi SMART. Nah, itu adalah ilmu baru juga bagi saya. Oh, ternyata mencapai suatu target itu nggak asal target aja, tapi ada langkah-langkahnya seperti yang sudah Coach Dona dan Coach Revanto jelaskan tadi itu masalah tentang aktivitas spesifiknya, kemudian bisa terukur atau tidak, kemudian penerimaannya bagaimana, kemudian relevan atau tidak tujuan atau target yang akan kita capai. Mungkin recall dari saya singkat seperti itu, Coach Revanto. Terima kasih. Terima Luar kasih Bu biasa. Nailul. Coach Dona. Ya? Saya teringat sesuatu nih Coach Dona. Silakan Coach. Hari Jumat tuh hari Kamis kemarin ya, ada salah satu ibu yang yang luar biasa dalam manajemen waktunya, kalau nggak salah. Yang kalau beliau walaupun banyak tugas tapi tidurnya tuh maksimal di jam 9 malam. Oh iya. Masih kan ya Coach Dona? Itu kayaknya Ibu Rosidah ya kalau tidak salah. Prof Nadiro. Prof Nadiro. Ibu Nadiro. Oh, Ibu Nadiro. Nah, ini yang Betul. ditunggu-tunggu Halo. nih. Ibu Nadiro apakah ada di sini? Ada Coach Dona, Ibu Nadiro. Ibu Nadiro. Ada. Oke. Halo Ibu Nadiro, boleh di Iya. sedikit di recall lagi terkait tentang manajemen waktu yang Ibu Nadiro terapkan kepada kehidupan Ibu sehari-hari. Mungkin sekitar sekitar 3 sampai 5 menit saja secara singkat untuk semua yang ada di sini. Karena kan ini ya materinya juga sedang relate sekali seperti itu. Ya. Silakan Ibu Nadiro. Baik, terima kasih. Saya memang menyiapkan waktu hampir setiap hari itu untuk bekerja, untuk belajar, untuk yang lain-lain ya, pasti gitu ya. Nah, itu dari mulai pagi terus sampai maghrib
gitu ya. Oke. Ya tentu seperti biasalah ada istirahat dan lain-lain ada lah gitu ya. Nah, saya berusaha mencicil semua pekerjaan yang penting dan urgent gitu ya. Jadi orang-orang belum mengerjakan, saya sudah kerjakan karena saya merasa tahu diri saya agak lambat gitu ya. Karena mungkin usia gitu ya. Jadi kalau deadline-nya itu tanggal berapa, kalau teman-teman itu belum kayak kalau saya begitu ada pengumuman saya langsung kerjakan. Karena ternyata pekerjaan itu cukup membutuhkan waktu lama begitu. Ya terutama kan akhir-akhir ini nih pemerintah ya kelihatannya akuntabilitas makin tinggi. Mulai dari ASN itu harus input data, mulai dari data dari CPNS menjadi sekarang bisa dibayangkan dokumennya ada di mana. Bapak saya udah meninggal itu pokoknya digital itu nggak mau tahu dia tanggal lahirnya kapan, saya dapat data dari mana gitu kan. Saya gali data itu sampai dapat dan alhamdulillah ibu bapak ASN udah bisa cek tuh nilai kompetensinya gitu ya. Nah ternyata ada pengetahuan baru lagi gitu. Saya cari tahu gimana caranya, mengapa seperti ini dan seterusnya dan seterusnya. Jadi memang saya mengulik gitu ya. Karena itu persoalan nasib ya. ASN, profesor, PKD dan seterusnya dan seterusnya. Jadi setiap hari saya terus aja bekerja. Karena saya punya moto bekerja itu adalah rekreasi dari intelektual saya, dari hati nurani saya, dan dari feeling emosional saya. Saya menikmati pekerjaan itu sebagai rekreasi. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Semoga selalu sehat ya Bu, dan selalu saya percaya banget kalau Ibu itu selalu mengerjakan tugas nomor 1, karena saya dan Coach Angel baru mengirimkan email ya, baru dikirim emailnya, tiba-tiba di email kami udah masuk tugas dari Ibu Nadiro. Betul. Betul ya Coach Angel? Betul sekali Coach Nona, Bu Nadira Luar biasa. Semoga bisa selalu menjadi panutan untuk semua peserta didik Ibu atau semua orang yang ada di sekitar Ibu. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu sudah sharing. Iya. Coach Angel, Coach Ravento, dan Coach siapa lagi ya, satu lagi Revina. Ya. Terima kasih Bu Nadiro. Ya. Tadi maaf ya saya telat masuk itu karena jujur ya lupa punya jadwal. Tidak apa-apa Ibu, nanti ada Coach Angelica yang selalu mengingatkan. Oke. Baik, terima kasih Ibu. Ini ada Ibu Andi Sahtiani Jahrir. Boleh bertanya Coach? Silahkan Ibu Andi. Halo Ibu Andi. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Atau sudah bertanya? Ibu Andi? Masih ada di sini? Termute Coach, mungkin boleh tolong Coach Revina untuk di unmute Ibu Andi. Oke. Halo Coach, ada beberapa Ibu Andi ini, ada Andi Sahtiani, ada Andi Sukaimas. Baik. Di sini yang ingin bertanya adalah Ibu Andi Sahtiani. Baik. Ibu Andi Sahtiani boleh dibantu untuk di-unmute Coach Revina. Ibu Andi coba saya cari ya, Andi Sahtiani Jahrir. Oke. Ibu Andi Sahtiani apakah masih ingin bertanya? Menyebabkan stres. Oke. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja ya. Nanti apabila Ibu Andi ingin bertanya, silakan di-raise hand saja. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Dona Winona. Di sini saya akan memberikan informasi kepada Ibu Bapak yang ada di ruangan Zoom ini untuk menyaksikan Orbit Arjuna di tanggal 24 November, yaitu hari Rabu, dari pukul 18.30 sampai selesai.
Nah, kita akan membahas tentang artificial intelligence di era seperti sekarang ini. Dan pembicaranya adalah Bapak Denny Raharjo. Beliau adalah Chief Information Officer, juga edukator dan mentor. Nah, untuk pertanyaan yang sekiranya Bapak Ibu ingin tanyakan kepada beliau, boleh diberikan di kolom chat atau di message WhatsApp, seperti itu. Nanti kita akan berbicara tentang bagaimana beliau mungkin manajemen stres, manajemen waktu, dan lain-lainnya. Seperti itu. Karena kenapa saya undang Ibu Bapak ada di sini untuk menyaksikan kami di program Orbit Arjuna, karena terlepas dari kita akan membahas tentang artificial intelligence, beliau juga seorang edukator dan juga mentor, seperti itu. Barangkali kita bisa saling belajar melalui beliau. Nah, untuk link YouTube-nya tadi sudah saya share, nanti akan share lagi. Ibu Bapak juga boleh share ke peserta didik Ibu Bapak, karena biasanya di sini audiens kami adalah mahasiswa-mahasiswi, juga dosen atau guru, seperti itu. Nah, di sini saya di program Arjuna sudah pernah berbincang, bertukar pikiran dengan Bapak Sandiaga Uno, bisa disaksikan di YouTube untuk streamingnya. Setelah itu juga dengan Bapak Ilham Habibie dan Direktur dari Orbit Future Academy, yaitu Bapak Sachin Gopalan. Setelah itu kita akan ada Bapak Gita Wiryawan yang mungkin ada di bulan Desember atau Januari, itu masih tentatif. Di sini program Arjuna itu adalah program unggulan ya untuk para mahasiswa-mahasiswi juga para pendidik untuk belajar dari expertise yang ada di seluruh Indonesia. Di sini kita ada Ibu Sinta Kamdani, Bapak Sandiaga Uno, juga Bapak Ilham Habibie. Seperti itu. Jadi nanti saya akan share link YouTube-nya di kolom chat ini. Nanti boleh dicek di YouTube masing-masing. Juga jangan lupa Ibu Bapak sekalian yang ada di sini yang saya sayangi dan saya hormati, untuk share kegiatan hari ini di sosial media Ibu Bapak masing-masing. Jangan lupa untuk mention kemana Coach Angelin at Orbit Future Academy ID dan at Donawinona, seperti itu. Oke, sekarang kita akan membahas satu hal yang jarang sekali dibahas. Di sini, sebelum saya akan membahas apa yang ada di depan layar ibu-ibu dan bapak-bapak, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Andi Sahtiani Jahril. Seperti yang kita ketahui bahwa dunia perdosenan saat ini virtual, sedang banyak-banyaknya kegiatan. Terkadang harus ada kegiatan yang bersamaan dan lebih banyak penting dan mendesaknya. Bahkan terkadang kita menyelesaikan satu pekerjaan. Ternyata tumbuh 5, seperti itu. Jadi, one moment in time ya, Ibu ya, pekerjaannya. Jadi yang mana yang harus dipekerjakan duluan? Seperti itu, Ibu. Untuk jawabannya, sejatinya tadi kita sudah membahas tentang one moment in time dan solusi untuk melakukan pekerjaannya. Nanti akan di-share ya, Coach Angel atau Coach Vento, PPT hari ini. Nanti akan ada 4 skala prioritas yang kita akan berikan kepada Ibu Andi. Mungkin tadi Ibu terlewati atau bagaimana. Yang pasti kita akan ada 4 skala priority. Nanti akan kita share ke Ibu Andi Sahtiani supaya Ibu bisa breakdown apa-apa saja yang misalkan ada di kepala Ibu, ini semuanya penting gitu. Ada satu pekerjaan yang hampir selesai, tiba-tiba tumbuh 5. Oke, nanti Ibu bisa tuliskan di kolom prioritas yang akan kita share, seperti itu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjabarkan beberapa surat cinta yang sudah sampai di email saya dan Coach Angelin. Jadi ada beberapa pertanyaan seperti, Coach, itu kok ada ucapan terima kasih kepada diri sendiri sih, bukan kepada orang lain, seperti itu. Kita akan bahas di sini. Ini saya sudah tutup nama-namanya, anonim semua. Kita baca pelan-pelan. Ucapan terima kasih kepada diri sendiri. Terima kasih sudah berusaha dengan baik hingga sampai pada level ini. Perjuangan yang kamu lakukan tidak akan sia-sia dan yakin setiap usaha sekecil apapun, apabila itu baik, maka akan berbuah baik. Jangan lupa me time.
Terima kasih untuk diriku yang selalu memiliki sikap positif, optimis, dan selalu mensyukuri segala karunia dan nikmat dari Tuhan. Terima kasih telah bekerja dan melayani banyak orang melalui peran yang dijalankan. Terima kasih Tuhan atas semua yang telah Engkau berikan. Terima kasih kepada jiwaku yang telah menggerakkanku untuk menjadi positif. Terima kasih kepada hati, pikiran, dan ragaku yang bersinergi dalam menjalani tantangan kehidupan ini. Ucapan terima kasih kepada diri sendiri. Secara pribadi, saya mengapresiasi diri sendiri atas pencapaian yang selama ini saya lakukan. Sadar dengan kekurangan yang ada dan berusaha mengembangkan diri dengan potensi yang saya miliki. Ucapan terima kasih kepada orang lain. Pencapaian yang saya dapatkan sekarang ini tentu ada bantuan, kerjasama, dan motivasi dari orang-orang sekitar saya. Oleh karena itu, sangat berterima kasih atas segala bantuan, arahan, motivasinya. Ucapan terima kasih kepada diri sendiri yang selanjutnya adalah terima kasih kepada diriku sendiri karena mampu menjadi kebanggaan bagi keluarga dan bisa menjadi orang kuat secara lahir dan mental. Semoga diriku ini selalu sehat dan menyebarkan kebaikan bagi orang lain. Amin. Terima kasih banyak aku. Kita sudah sampai di titik sekarang dengan kondisi ups and down yang luar biasa. Kita tidak menyerah, tapi kita menikmati prosesnya. Semua kita hadapi. Terima kasih sudah tetap waras dalam bertahan hidup. Nanti kita makan-makan enak ya. Terima kasih atas diriku yang selalu semangat dan kuat dalam menjalani pekerjaan dan tanggung jawab sebagai dosen. Peran sebagai ibu, istri, dan anak sekaligus, semua yang dilakukan sudah diusahakan dengan baik. Bila masih ada yang kurang, tidak apa-apa, but next time you can do it better. Semoga Allah memberikan balasan, pahala kebaikan atas semua yang sudah kamu lakukan. Diaminkan bersama-sama. Amin. Alhamdulillah, terima kasih semangat dan kemauan serta disiplin yang masih terus berupaya dijaganya. Menjaga kesehatan lahir dan batin, menjaga iman, takwa kepada Allah, dan berusaha menemukan jati diri agar bisa kembali selamat. Juga dapat memberi dukungan kepada keluarga agar mereka selamat juga di dunia dan di keabadian. Amin. Alhamdulillah, terima kasih kepada diriku yang selalu sabar dan komitmen dalam mengerjakan apapun serta menjalankan amanah, sehingga sampai pada titik ini mendapatkan pekerjaan sebagai dosen. Semoga lelahmu bernilai pahala dan apa yang kamu kerjakan bermanfaat bagi semua orang dan diri sendiri. Amin. Ucapan terima kasih pada diri sendiri. Terima kasih ya Tara, sudah tidak pernah menyerah dan sudah berani menjalani semua ini. Terima kasih untuk tidak pernah menyerah dengan keadaan. Terima kasih sudah mau bangkit lagi walaupun rasanya sulit. Tapi lihat sekarang, kamu kuat bisa melewatinya. Thank you for being so ambitious in that I am able to find the spirit and energy to open every door of possibilities that I can. Keep up the good and balanced work. Ucapan terima kasih kepada diri sendiri. Sayang sekali betapa kerasnya kamu pada diri kamu sendiri. Sementara kamu memperlakukan orang lain dengan lebih banyak cinta daripada kamu memperlakukan dirimu sendiri. Kamu pantas untuk mendapatkan cinta lebih banyak lagi dari dirimu sendiri. Terima kasih telah menjadi pribadi yang kuat. Luar biasa. Coba diberikan reaction tepuk tangannya untuk seluruh ucapan-ucapan terima kasih untuk pada diri sendiri. Jujur saya pada saat membuka jurnal dari ibu bapak semua, rasanya merinding dan terharu. Karena jujur saya pribadi juga bisa dibilang jarang sekali untuk mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri. Saya lebih sering untuk melihat apa yang belum saya achieve di usia saya ini. Saya lebih sering melihat apa yang kemarin gagal. Padahal kalau saya menerapkan gratitude ini,
Yang saya rasakan adalah rasa syukur. Dan ternyata banyak sekali achievement yang sudah didapatkan di usia muda ini. Dan saya yakin ibu bapak semua yang ada di sini, yang dimana mungkin usianya sudah lebih daripada saya, pasti sudah banyak sekali achievementnya. Sudah banyak sekali semua yang dicapai. Dan gratitude, well-being merupakan aspek emosi positif yang ada di dalam individu. Individu yang memiliki rasa syukur karena mampu menyadari bahwa dirinya banyak menerima kebaikan, penghargaan dari Tuhan, orang lain, dan lingkungan sekitarnya. Sedangkan individu yang memiliki psychological well-being, ketika ia mampu menerima dirinya, membentuk hubungan yang hangat, memiliki kemandirian, mengontrol lingkungan eksternal, memiliki arti dalam hidup, serta merealisasikan potensi dirinya secara kontinu. Saya rasa untuk materi hari ini cukup amat sedikit menyinggung perasaan kita semua. Karena untuk time management, manajemen emosi, pengambilan keputusan, itu adalah hal yang tidak mudah. Mudah-mudah sulit atau sulit-sulit mudah. Lebih ke sulit-sulit mudah ya. Bisa dilakukan 1 kali, 2 kali, nanti lupa. Dan selanjutnya dan seterusnya. Satu hal yang saya ingin terapkan kepada ibu bapak semuanya di sini, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk feedback yang telah diberikan kepada saya dan tim Orbit Future Academy. Saya sangat berterima kasih atas semua feedback yang ibu bapak berikan. Dan saya rasa ibu dan bapak akan bisa menerapkan gratitude ini dan bisa menerapkannya juga atau memberitahu kepada peserta didik untuk selalu menerapkan gratitude. Rasa syukur yang selalu ada dalam diri, ucapan terima kasih untuk diri sendiri yang tanpa henti, dengan journaling yang saya tidak tahu apakah ibu bapak melakukannya atau tidak, untuk 30 hari ke depan, yang saya tidak minta untuk bapak dan ibu kumpulkan kepada saya, tapi itu hadiah untuk ibu dan bapak. Namun terima kasih saya ucapkan sebanyak-banyaknya untuk journaling singkat yang ibu bapak kerjakan di hari weekend. Juga gratitude kepada diri sendiri, ucapan syukur pada diri sendiri. Sekarang saya pertanyakan ya, apakah gratitude ini sudah ibu dan bapak lakukan setiap harinya atau kayak kemarin pada saat saya berikan hadiah? Silakan dijawab di kolom komentar, di kolom chat maksudnya. Ayo. Apakah diterapkan? Baru. Baik. Baru ya. Oke. Ibu dan bapak semuanya, praktek sudah lama dilakukan atas kesadaran diri sendiri. Kadang-kadang dilakukan coach kalau lagi lelah. Alhamdulillah. Praktek sudah lama. Kalau Ibu Nadiro saya percaya karena kemarin Ibu Nadiro juga sempat sharing tentang hal ini ya, dan kita semua belajar dari Ibu Nadiro. Diterapkan kalau sedang down. Yes. Kadang kita menerapkannya itu pada saat down aja ya. Harusnya pada saat lagi naik gitu ya, lagi ada rezeki banyak, lagi sedang ada di fase bahagia, itu kita juga melakukan gratitude gitu. Terima kasih coach telah mengingatkan saya untuk berterima kasih pada diri sendiri. Saya bahkan hampir melupakannya. Diingatkan kalau ada yang ingatkan. Oke, ibu bapak semuanya, untuk penutup sesi malam ini, mari kita sama-sama duduk dengan nyaman. Kita duduk dengan nyaman. Kalau belum bisa buka kamera juga tidak apa-apa. Semoga suara saya terdengar dengan baik, dengan jelas. Mari kita lakukan sedikit word of affirmation. Kita berkata-kata untuk diri kita sendiri. Ini adalah hadiah yang sesungguhnya di hari Senin yang baik ini untuk menjalankan minggu ini dengan lebih baik. Dan cukup ikuti kata-kata saya dalam hati. Ini dari Bapak Ibu untuk Bapak Ibu. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Kita mulai ya. Silahkan ikuti kata-kata saya. Saya layak untuk hidup bahagia.
Saya mempunyai tubuh yang sehat dan energi yang berlimpah. Masa depan saya tidak bergantung pada masa lalu saya. Masa depan saya tidak bergantung pada masa lalu saya. Silahkan dipejamkan matanya. Saya mencintai dan menerima diri saya sepenuhnya. Saya punya kendali penuh atas cara saya merespon semua situasi. Sukses adalah hak saya. Saya bisa melakukan hal-hal yang besar. Saya percaya pada intuisi dan pengetahuan saya. Saya akan menciptakan hari yang lebih baik dengan menolong orang lain. Tarik nafas. Hembuskan. Dunia sekeliling saya penuh dengan kesempatan. Saya bisa menguasai emosi diri saya. Tidak ada orang yang bisa mematahkan semangat saya. Semua hal yang terjadi dalam kehidupan saya adalah untuk kebaikan saya. Tarik nafas. Hembuskan. Tetap dipejamkan matanya. Saya memaafkan mereka yang telah merugikan saya di masa lalu. Dan saya berdamai dengan itu. Oke, tarik nafas. Hembuskan. Boleh dibuka kembali matanya. Wah, terima kasih Bu Bapak semuanya sudah melakukan word affirmation untuk diri sendiri. Semoga penutup sesi kita hari ini bermanfaat untuk Ibu Bapak semuanya. Dan sampai berjumpa kembali hari Selasa besok dengan saya, Coach Ravento, Coach Ravina, dan Coach Angelin. Apakah ada gangguan suara? Ya, sesi foto ya. Nah, ada tersekut. Belum ada sesi foto? Oh iya, ada sesi foto. Yes, dan saya akan mengingatkan bahwa besok kita akan ada guest speaker. Siapa orangnya kita lihat saja besok. Oke, mari sebelum kita menutup sesi hari ini, kita berfoto bersama. Silakan Coach Angel atau Coach Ravina dibantu untuk ambil gambar. Mohon Ibu Bapak semuanya membuka kameranya. Dan yes, saya izin stop share. Jangan lupa di share di sosial media Ibu Bapak dan mention @Orbit Future Academy ID dan juga @Dona. Terima kasih. Ayo kita buka kameranya yuk. Mari kita berfoto bersama. Senyum ya Ibu Bapak. Saya ajaib loh kalau melihat Bapak Eka dari sini. Jadi setiap sesi itu fotonya diam. Tapi kalau foto bersama bergerak. Gak apa-apa, berarti konsentrasi ya Pak. Konsentrasi dong, itu bukan stiker. Gak apa-apa. Yuk, senyum ya. Oke, Ibu Bapak, kita di sini ada 3 slide kalau di layar saya. Jadi nanti kita ada 3 kali take foto ya. Oke, nah sekarang mulai dari yang pertama dulu, layar pertama dulu. Bapak Ibu yang ganteng dan cantik, boleh senyumnya yang paling manis. 1, 2, 3. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah setuju? Oke, ini yang pertama. Untuk Bapak Ibu yang ada di kedua, silakan yang senyum yang paling manis juga. Kita akan ambil gambarnya. Setuju. Berikutnya.
Oke, saya hitung kalau gitu. 1, 2, 3. Baik. Sambil menyelam minum air ya. Tapi Oke. pertanyaan Satu lagi. dan Bapak Ibu Ya. kasih. Sejauh Satu mana lagi, satu screen lagi, yang silakan. masih bisa Iya, kita satu screen lagi. Bapak. jalankan. Ditahan Yang semua masih senyumnya. bisa 1, 2, 3. itu. Baik, Oke. terima kasih Bu Bapak semuanya atas waktunya dan juga energi positifnya yang dikeluarkan hari ini. Kami dari Orbit Future Academy mengucapkan terima kasih karena yang selalu saya ulang-ulang setiap hari, kita betul-betul merasa learning dari Ibu Bapak juga ya, gitu. Jadi Ibu dan Bapak mungkin belajar dari Orbit Future Academy, kami juga berkesempatan untuk belajar dari Ibu dan Bapak. Terima kasih atas ilmu-ilmunya yang dimana Ibu dan Bapak sangat amat tidak pelit ilmu dengan kami semua yang ada di sini. Semoga semua apa yang disampaikan meskipun hanya 1-2 patah kata itu bermanfaat bagi sesama. Amin ya rabbal alamin. Kemarin sebelum saya tutup ruangan Zoom ini, ada yang bernyanyi dangdut. Namun ada yang sudah leave, ada yang masih stay. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin mendengarkan dosen cantik kita bernyanyi, dimohon untuk stay. Coach Angel, siapa kemarin yang Ibu Sri bernyanyi? Wahyuni ya. Oh, Ibu Sri Wahyuni, tapi Iya, rumahnya itu lagi masih mati ada. listrik. Tadi lagi mati listrik makanya. Oh, berarti nyanyinya itu tapi suaranya lagu dong ini. Coach Dona suaranya mematikan kita. Oh wow, jangan Iya, dong. dengan kemerduannya. Iya, berarti nyanyi lagu mati lampu ya daripada Ayo, mati mati lampu. lampu. Oh my god, Coach Dona. Ya kan? Iya, Ibu Sri Wahyuni, assalamualaikum. Waalaikumsalam Coach Dona, mohon maaf di tempat saya lagi mati. Ibu meskipun mati lampu masih bisa nyanyi dong. Kok maksa? Mati lampu masih bisa Coach Dona. Silakan Ibu, kita berikan waktu untuk bernyanyi sebelum semuanya meninggalkan ruang Zoom ini. Biar saya sehat kembali. 1, 2, 3. Iya, mohon maaf. Satu lagu saya pikir bukan hanya jatuh cinta dengan Orbit Future Academy, tapi saya juga jatuh hati sama Orbit Future Academy. Satu lagu jatuh hati buat Coach dan Bapak Ibu semua. Diberikan reaction love-nya ya Ibu Bapak. Boleh nyanyi sama-sama Bapak Ibu. Oke, silakan. Ada ruang hatiku yang kau temukan, sempat aku lupakan, kini kau sentuh, aku bukan jatuh cinta, namun aku jatuh hati. Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu, terkagum pada pandangmu, caramu melihat dunia. Ku harap kau tahu bahwa ku terinspirasi hatimu. Ku tak harus memilikimu, tapi bolehkah ku selalu dekat Ordi. Terima kasih. Standing ovation, Bu. Terima kasih, Ibu Sri Wahyuni. Semoga rumahnya cepat hidup lagi ya Bu, listriknya. Amin. Sangat keren sekali. Terima kasih semua Ibu Bapak yang ada di sini. Jangan lupa kita bertemu kembali esok hari jam 3.30 dan Ibu Sri Wahyuni dimohon untuk siapkan suara untuk closing. Baik, saya Dona Winona, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah penyebutan nama, salah-salah kata dan penyampaian. Coach Angelin, Coach Revina, dan Coach Revento dari tim Orbit Future Academy berterima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sehat, semangat. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, Coach. Terima kasih. Salam sehat.